Pertama profil perusahaan. Itu sekilas tentang PT Jaswindo Tiga Perkasa Tbk. PT Jaswindo Tiga Perkasa Tbk merupakan perusahaan yang bergerak dalam penyediaan produk dan layanan dokumen security dan dokumen bisnis yang terintegrasi dengan teknologi informasi di Indonesia. Memiliki dua segmen produk bisnis utama, yaitu security product. Security product terdiri dari dokumen yang memerlukan izin khusus untuk memproduksinya, seperti cek, kartu kredit, dan sertifikat saham, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah non-security product, terdiri dari produk yang diproduksi tanpa izin, seperti formulir, billing statement, dan sebagainya. Yang kedua tentang produk usaha. Produk usaha dibagi 4 kategori. Kategori pertama adalah pembayaran. Untuk pembayaran, jadi produk-produk pembayaran meliputi seperti contoh buku cek, terus kartu bank, dan pembayaran-pembayaran lainnya. Kemudian produk kategori kedua adalah perlindungan merek. Itu seperti hologram, label, merek-merek untuk perlindungan untuk merek, untuk produk-produk farmasi, label-label keamanan. Segmen atau produk kategori yang ketiga adalah percetakan komersial. Biasanya seperti percetakan biasa. Contohnya promo plus, game plus, dan produk-produk lainnya. Kemudian segmen kategori produk yang keempat itu adalah kartu identitas, kayak paspor, kemudian sertifikat, elektronik KTP, elektronik KIR, dan lain sebagainya. Kemudian wilayah operasi perusahaan. Wilayah operasi dan pemasaran produk-produk perusahaan itu boleh dikatakan hampir meliputi seluruh dunia ya. Tapi yang terbesar adalah di Indonesia. Kemudian yang berikutnya adalah tim manajemen. Tim manajemen terdiri dari Dewan Komisaris yang dipimpin oleh Pak Yongki Wijaya sebagai komisaris utama, kemudian Bapak Jen Pirting sebagai komisaris, dan Gede Audita selaku komisaris independen. Sedangkan di jajaran Dewan Direksi dipimpin oleh Bapak W. Alan Wibisono selaku direktur, kemudian Tito Budiman selaku direktur keuangan, kemudian ada Ibu Lili Iqwanto selaku direktur operasional, dan juga ada Pak Wihendro Susanto sebagai direktur pemasaran marketing 1, dan Ibu Sarah sebagai direktur sales atau marketing 2. Kemudian berikutnya yang kita ingin sampaikan adalah ikhtisar keuangan untuk kuartal pertama tahun 2022. Kinerja keuangan kuartal pertama 2002. Dari aspek penjualan meningkat 53,3%, yaitu dari 108 miliar poin 9 menjadi 167 miliar. Kemudian laba kotor seiring dengan kenaikan penjualan, laba kotor juga meningkat dari 29 miliar menjadi 42,6 miliar atau meningkat 46,6%. Kemudian laba operasi juga meningkat dari 8,8 menjadi 15,5 atau 76,3%. Kemudian yang terakhir adalah laba bersih. Laba bersih perseroan juga meningkat dari 7,4 miliar menjadi 13,1 miliar atau sama dengan 76,9%.
Jadi kesimpulannya pada Q1 2002 JDPE mencatat peningkatan penjualan sebesar 53% dan juga peningkatan laba sebesar 76,9%. Produk keamanan atau security product masih menjadi kontributor utama penjualan JDPE. Sedangkan secara geografis sebagian besar penjualan yaitu pasar domestik. Bawahnya ada kontribusi penjualan per segmen ya. Security masih mendominasi yang warna biru tua, kemudian non security yang biru muda. Jadi itu bisa terlihat di Q1 75% untuk produk security, non security-nya 2. Demikian seterusnya. Kemudian berikutnya adalah neraca dan rasio keuangan utama kuartal pertama 2002. Dari gross margin dari aset meningkat 12,2% dari 1.112 miliar menjadi 1,248 triliun atau meningkat 12,2. Dari segi utang mengalami penurunan Q1 21 dan dibanding Q22 dari 329 menurun menjadi 323,8 miliar. Kemudian yang terakhir dari segi equity juga mengalami peningkatan berjalan dengan bertambahnya laba yang ditahan. Kemudian rasio-rasio penting lainnya, gross margin, operating margin juga mengalami peningkatan, net margin dari 68 menjadi 79, ROA, gearing ratio, current ratio juga meningkat semua. Jadi indikator dari rasio-rasio keuangan yang utama tumbuh atau cukup baik. Yang ketiga adalah environmental, sosial, dan governance atau ESG. Environmental, sosial, dan governance dibagi 3. Ada environmentalnya, ada sertifikat ISO, manajemen lingkungan, ISO 14001 tahun 2005. Kemudian juga ada pengelolaan limbah padat di perusahaan Gastindo, pemanfaatan air, pengelolaan limbah gas, debu, itulah beberapa lingkungan yang sudah dijalankan di perusahaan. Kemudian dari segi aspek sosial, penyelenggaraan vaksinasi COVID, pemeriksaan berkala bagi karyawan, penyediaan alat pelindung diri dan keselamatan kerja, penyelenggaraan bakti sosial, dan sebagainya. Kemudian dari governance, penerapan 5 prinsip GCG, yaitu fairness, transparansi, akuntabilitas, responsibility, independensi, dan juga lain-lain. Untuk slide berikutnya, strategi dan target tahun 2022. Strategi dan target 2002 dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah berusaha mengembalikan segmen pasar yang sempat terdampak oleh pandemi. Jadi ada beberapa segmen yang karena pandemi, misalnya dari segmen hotel, dari segmen entertain, dari segmen hiburan itu kita pulihkan. Kemudian yang kedua, pengembangan produk security printing yang digabungkan dengan IT solution untuk memenuhi kebutuhan industri, manufaktur, transportasi, kesehatan, farmasi, dan lain-lain. Kemudian mengembangkan inovasi produk sesuai dengan kebutuhan dari para customer seperti RFID, brand protection, dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah mengembangkan digital signature untuk memberikan tanda tangan yang legal bagi dokumen digital dalam rangka memberikan keamanan dokumen yang sah dan legitimate. Kemudian proyeksi tahun 2022. Perusahaan perseroan atau perusahaan top perseroan menargetkan penjualan tahun 2002 tumbuh 12%.
atau 1,2 triliun. Dan laba bersih juga akan tumbuh 10% di tahun 2002 menjadi 106 miliar. Yang terakhir adalah corporate action hasil RUPS tahunan dan RUPSLB yang baru saja selesai dilakukan. Hasil corporate action-nya adalah menyetujui rencana pembagian dividen tunai sebesar 37 miliar 686.275.000 atau 41,18% dari laba tahun berjalan 2021 ke para pemegang saham dengan nilai Rp22 per saham. Jadi hasil corporate action yang baru dilakukan adanya pembagian dividen tunai Rp22. Yang kedua adalah menyetujui rencana pemecahan nilai nominal atau stock split perseroan dari sebelumnya Rp20 per saham menjadi Rp5 setiap saham. Itulah gambaran sedikit tentang perusahaan PT Jaswindo 3 Perkasa.